Selanjutnya pemateri kedua yang gagah, ya, tinggi, ukuran tingginya kan di atas saya, gitu. Dan badannya sejak saya tahu masuk 2015 ya, utama siswa sampai 2021 ini masih seperti ini, ya. Siapa lagi kalau bukan, mari kita tepuk tangan yang meriah, Pak Asriyadin MPDSI. Alhamdulillah langsung di depan Pak Asriyadin supaya bisa membersamai kita. Pendidikan lulusan Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulusan sebagai sarjana pendidikan fisika 2010, kemudian S2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta lulusan 2013, dan insya Allah ini akan menjadi kandidat doktor. Kemudian pengalaman kerja sejak 2014, dosen tetap prodi pendidikan fisika, kemudian kepala pusat karir, kepala pusat lembaga publikasi, ya. Jadi semua jurnal di STKP Taman Siswa Bima itu Pak Asriyadin yang memegang. Jadi nyawanya kampus itu sebenarnya di situ untuk orang bisa melihat karya-karya kampus. Kemudian sekarang jurnal MIPA, ya, jurnal MIPA yang akreditasi Sinta 4, ya, Sinta 4, Sinta 5, ya, Sinta 5, kemudian jurnal ITS dan jurnal bahasa dan serta jurnal pendidikan olahraga berkaitan dengan di prodi kita. Dan saya berdiskusi dengan Pak Asriyadin, kira-kira jurnal kita bisa menuju Sinta 5. Tidak menjadi permasalahan, kata Pak Asriyadin. Tentunya ini menjadi dukungan bersama, dan apa sih kriteria-kriterianya Pak Asriyadin yang menjelaskan nanti. Nah, saya kelupaan tadi data pribadi, tanggal lahir 5-23 September 1987, jelas ya, laki-laki walaupun panjangnya. Dan status sekarang sudah kawin. Nah, Pak Amar tadi itu di kurikulum kita ini tak tulis status. Ya, nanti silakan kita sendiri sudah kawin apa belum, Pak Amar. Alamat Desa Semini, Kecamatan Wuha, Kabupaten Bima. Itu nomor kontak, email, nomor WA, dan beliau siap melayani Anda apapun bertanya berkaitan dengan seputaran jurnal. Siswa di sini mampu menembus Sinta 3 yang minimal. Itu tanpa ujian skripsi. Mau nggak? Otomatis harus tahu dong cara nulis yang bagus, yang benar, yang baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Hedi tadi. Gimana? Udah semangat? Tapi cara menulis bagaimana? Iya. Nah, materi yang saya akan bawakan kali ini adalah cara publikasi jurnal atau cara publish artikel ilmiah kita. Sebenarnya cuma 2 syaratnya untuk publish jurnal. Yang pertama, kita harus punya artikel. Harus punya artikel ilmiah atau bisa skripsi tapi diubah dalam bentuk jurnal. Yang kedua, syaratnya, ini syarat wajib ini. Yang kedua adalah harus tahu wadah publikasi. Wadahnya yaitu berupa jurnal itu wadahnya. Contohnya kita mau update status, kita udah punya tulisan, harus punya wadah untuk update status. Contohnya kayak Facebook, itu kan wadah. Nah, begitu pula dengan ini, harus punya wadah. Oke, paham ya? Nah, jadi ada. Saya yakin semua yang ada di sini itu, saya yakin semuanya bisa menulis karya ilmiah. Saya yakin pintar-pintar. Dan mungkin nggak ada yang pintar suruh buatin orang atau cari jasa. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini. Yang ada di sini, saya yakin nggak ada di sini. Semuanya pada pintar buat sendiri, bukan pintar mencari jasa, bukan pintar menyuruh kakak atau senior-seniornya. Oke? Mudah-mudahan nanti bisa tembus ke Sinta 2 atau 3.
Kalau 1 itu levelnya udah lumayan tinggi. Kalau 1 itu ya ibaratnya udah level doktor lah. 2 juga ya magister. Tapi saya harap minimal di sini Sinta 3 lah. Kita mengejar yang tinggi-tinggi aja dulu. Oke, mungkin saya nanti akan banyak duduk ketimbang berdiri di sini karena saya lebih banyak prakteknya nanti. Bagaimana cara mendaftar di jurnal, cara publikasi dan lain sebagainya. Oke. Mati terpisah tanggal tempat doktoral kalau terakhir nanti. Nah, ini karya ilmiah harus original, hasil dari pikiran kita, original, bukan plagiat. Kalau plagiat itu namanya copy paste, ambil di internet. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang kayak gitu. Tapi kok ada yang senyum-senyum, mungkin merasa ya. Jadi kita harus mulai latihan itu nulis sendiri, mulai dari makalah. Nggak usah level skripsi dulu, mulai dari makalah. Harusnya dari semester 1, 2, 3 mesti cari referensi satu persatu, bukan langsung cari judul makalah A ibaratnya langsung keluar, langsung print, ganti aja kabupaten atau nama sekolah, nama prodi. Ketika cerita kayak gitu banyak yang senyum, mungkin merasa kali ya. Nah, karya ilmiah itu karya milik sendiri, pasti yang kita lakukan sendiri. Langkah-langkahnya sesuai yang dijelaskan oleh Pak Dr. Hedi tadi. Hedi. Baru kenal. Nah. Terus yang kedua, standar plagiasi setiap jurnal itu berbeda. Ada yang 20%, ada yang 30%, bahkan kurang dari 20%. Biasanya kalau yang levelnya internasional itu ada yang kurang dari 10% juga. Ada. Jadi nggak boleh kata-kata itu mirip sekitar 10% dari tulisan yang ada di dunia ini. Bagaimana Pak cara mengetahuinya? Kok bisa tahu ada standar plagiasi 30, 20? Apakah mereka cari satu persatu kalimat kita? Itu ada programnya. Bahkan kita juga udah punya programnya. Kita menggunakan nih namanya Authenticate Crossref. Nah, ini saya punya akunnya juga. Saya coba login ya. Nah ini salah satu contoh nih, kelihatan nggak? Nah, ini salah satu karya ilmiah yang melakukan publikasi di jurnal kita, jurnal Tamsis. Nah, ada yang plagiat, tingkat plagiasinya 72%, 64%, 50%. Ini copy paste apa buat sendiri? Ini adalah program untuk mencari kesamaan kata, itulah yang disebut dengan plagiasi. Kalau kita sebagai pengelola jurnal pasti akan nolak kalau banyak plagiasi kayak gini. Ada juga kemarin itu yang 100% plagiasi. Ini luar biasa ini, pernah, tapi saya hapus datanya. Ada. Ini niat publish apa enggak? Nah, tapi kalau target nanti di Sinta 2 atau Sinta 3, ya itu pasti melalui ini juga. Makanya hati-hati kalau nulis. Jangan banyak copy paste. Harus banyak hasil dari pemikiran kita dengan apa yang diamati dalam penelitian. Kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri. Saya yakin itu akan bebas dari plagiasi ini. Ini kan kebanyakan ambil ini sedikit, di sini sedikit. Itu juga termasuk plagiasi kalau kita ambil kata-kata di internet itu atau ambil di jurnal-jurnal atau skripsi yang ada di internet. Itu salah satu plagiasi juga. Kok rasanya halus ya? Ini sengaja nih Pak Dokter ini
yang hemat anggaran mengatakan acara ini buat di waktu Ramadan. Sekarang tergantung permintaan sama aktiva. Ini udah berapa menit ini? Oh, baru 10 menit. Tinggal 10 menit lagi ya? Oh, 20 menit. Oke. Nah, tools cek plagiasi seperti permitting, identity. Nah, ini yang saya tampilkan tadi. Ini yang saya tampilkan. Ini perlu diingat ya, catatan. Perlu kita ingat, cek plagiasi itu penting. Karena jika karya kita terbukti secara sah plagiat, maka ada sejumlah konsekuensi negatif. Ada juga profesor yang dicopot profesornya karena ketahuan plagiasi. Profesornya dicopot. Mungkin kalau yang udah S1 juga bisa aja dicopot sarjananya. Kalau ada orang yang menuntut, oh skripsi dia itu adalah hasil karya saya, murni 100% hasil karya saya, ini saya harus tuntut ini. Bisa saja ijazah kalian ditarik, walaupun tidak ditarik, tapi di data program itu dihapus. Percuma kalian punya ijazah hanya kertas yang tidak ada artinya, kalau data di program itu nggak ada. Kita mau buat daftar PNS, oh nomor seri ijazah kita terdaftar di data pusat, itu percuma. Nah, makanya hati-hati, ini bukan aku nakutin, dan mudah-mudahan nggak ada di sini. Oke, yang kedua, ikuti aturan penerbitan jurnal. Kalau mau terbit jurnal harus ikuti aturan, ada aturannya. Nah, yang pertama, kesesuaian template. Nah, ada yang tahu ini? Ada yang pernah baca template jurnal? Nah, contoh, saya kasih contoh aja lah. Saya kasih contoh di sini nih. Ini jurnal pendidikan MIPA, ada juga jurnal olahraga nanti. Ini udah terakreditasi, ini sertifikat akreditasinya. Nah, biasanya dalam jurnal itu pasti ada yang namanya template atau panduan penulisan, kan? Bahasa mudahnya. Nah, itu template. Nah, biasanya ada. Setiap jurnal itu pasti ada. Walaupun nanti tempatnya tersembunyi, kadang kita cari itu di mana ya template di mana, tapi nanti juga pasti akan ketemu. Ini salah satu jurnal yang saya kelola, jurnal pendidikan MIPA. Begitu pula jurnal olahraga. Coba aja di Google-nya masing-masing, di Google cari jurnal STKIP Taman Siswa 5. Jurnal STKIP Taman Siswa 5. Nah, muncul jurnal STKIP Taman Siswa 5. Kita coba klik. Nah, ada jurnal pendidikan MIPA, ada jurnal pendidikan IPS, ada jurnal pendidikan bahasa, ada jurnal pendidikan olahraga. Nanti saya harap yang nggak mampu kejar Sinta 2 atau 3 nanti bisa masuk di jurnal pendidikan olahraga. Ya, jurnal kita sendiri. Kita mau mencoba menghidupkan jurnal kita sendiri. Nah, coba kita klik jurnal pendidikan olahraganya. Ada nggak template seperti yang saya ceritakan tadi? Oh, ternyata ada. Ini masih standar biasa, belum saya belum saya make up. Nah, kalau yang MIPA ini make up, sudah saya make up. Nah, ada indeksnya dan lain sebagainya. Tampilannya udah lumayan lah, ketimbang dibandingkan jurnal olahraga ini. Karena pengelolaannya cuma saya satu-satunya. Saya review sendiri, jadi editor sendiri. Jadi begitu banyak penulis itu yang data itu saya kerja sendiri saja. Saya ingin nanti teman-teman seperti Pak Amal, Pak Irfan juga ikut membantu lah untuk menghidupkan jurnal ini. Ini salah satu salah satu untuk menghidupkan jurnal ini, seminar ini juga. Nah, contoh di volume 10 nomor 2 ini cuma 1, 2, 3 tulisan. Padahal standar ketentuan nasional itu minimal 5 tulisan per nomor atau per satu edisi, itu minimal 5.
Nah, pembinanya kok nggak ada gitu. Nah, nggak ada itu karena apa, mungkin karena belum terakreditasi. Nah, kita sama-sama mengejar untuk akreditasi jurnal olahraga nanti ya. Oh, tadi template biar nggak anu. Nah, ini template ini. Seperti apa sih tampilan template itu? Nah, kita buka. Nah, ini tampilannya. Jadi cara-cara atau panduan penulisan jurnal. Seandainya kita udah punya skripsi, nah kita rubah ke dalam format atau bentuk jurnal. Nah, contoh judul diketik dengan font, ganti style dan lain sebagainya nih. Ini harus paham betul terkait dengan Word ya. Microsoft Word harus paham. Nama penulis 1, nama penulis 2, institusi. Nah, abstraknya kayak gini. Ini tinggal langsung kita download. Pendahuluan tujuannya adalah publikasi karya ilmiah disesuaikan dengan aturan baku pedoman penulisan dan bla 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 bla. Nah, ini banyak sekali ketentuannya. Bahkan kalau jurnal itu agak sedikit berbeda dengan skripsi. Nah, biasanya skripsi kan bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metode, bab 4 hasil, bab 5 kesimpulan. Nah, kalau di sini ada 4. Yang pertama pendahuluan. Tidak ada rumusan masalah yang ditulis secara terperinci di sini kan. Nah, terus yang kedua metode penelitian. Nah, hilang landasan teorinya. Lalu landasan teorinya kemana? Itu terinclude di dalam pendahuluan ini. Metode, habis itu hasil dan pembahasan atau result and discussion. Dan yang keempat kesimpulan. Nah, kayak gini tampilan. Jadi tulisan teman-teman tuh harus berubah seperti ini tampilannya. Jangan menyerahkan langsung skripsi. Ketika kita submit jurnal, langsung serahkan file skripsi penuh. Nah, itu dulu banyak sekali yang kayak gitu tuh. Jadi kebanyakan saat tolak-tolak aja lah. Udah kerja sendiri, nyerahin skripsi lagi. Aduh, capeknya minta ampun itu. Belum baca lagi satu persatu itu kalimat-kalimatnya gitu kan. Susun agar sesuai dengan template. Oke, nah itulah template tadi ya. Yang kedua itu fokus and scope atau ruang lingkup. Nah, jadi jurnal itu banyak macamnya. Ada yang jurnal olahraga, fokusnya di terbitan artikel terkait dengan olahraga saja. Gak mungkin jurnal olahraga itu terbit artikel terkait dengan artikel matematika. Nah, itu fokus untuk atau ruang lingkup publikasi. Nah, yang ketiga ini aturan kutipan. Nah, kutipan itu aturannya itu apa di daftar pustaka ya, ada menggunakan IEEE, NAM edition. Nah, dan bahkan kebanyakan jurnal yang sekarang ini banyak menggunakan tools namanya Mendeley, banyak gitu. Nah, jadi kita tidak perlu capek-capek menyusun satu persatu daftar pustakanya itu, langsung otomatis kalau kita menggunakan Mendeley. Nah, nanti harus dipelajari di rumah. Kalau saya jelaskan di sini nanti terlalu panjang. Aturan kutipan, ketentuan biografi, nama penulis, instansinya di mana dan sebagainya harus ada seperti yang ada di template tadi. Nah, ini ada nama penulis. Nah, nama penulis, penulis 1, penulis 2, email, koresponden, nah harus ada ini. Nah, kadang ada juga yang kasih file itu nggak ada namanya, nggak ada institusinya. Bingung juga kita nih mau masukin kemana. Banyak suka dukanya untuk jadi pengelola jurnal itu.